Selamat datang di Teman Baca Podcast, Teman Baca Revisi, dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita sudah kedatangan Mbak Neni Nurhayati. Hore! Gimana kabarnya Mbak Neni? Thank you so much for inviting me. Yes, our pleasure, our honor. I'm very delighted and honored to be here today. Yeah, all of us did. Gimana Mbak Neni kabarnya, perjalanannya ke Malang gimana ini? Iya, lumayan cukup lama ya, kurang lebih sekitar 10 jam kan perjalanan melalui kereta. Tapi ya asyik aja sih, karena ada banyak dinamika perjalanan yang bisa kita refleksikan. Dinamika perjalanan ya, sampai bisa direfleksikan. Okay. Karena sering banget setiap hari kan kita melihat ada banyak dinamika politik ya, karena dinamika politik itulah jadi semuanya membuat hidup kita semakin dinamis. Iya. Buat teman baca revisi yang mungkin belum pernah tahu nih, Mbak Neni Nurhayati ini adalah seorang direktur dari Demokrasi and Electoral Empowerment. Ya. Partnership Indonesia dan sekaligus wakil sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik dari PP Muhammadiyah. Betul. Luar biasa sekali, luar biasa disuratin sekali. Iya, banyak kayaknya perempuan-perempuan di luar sana yang pengen jadi Mbak Neni. Ih, kebalik kali. Oh iya dong, banyak yang kita gitu. Kadang-kadang melihat rumput tetangga itu jauh lebih indah kan, jauh lebih bagus gitu. Padahal sesungguhnya ya begitulah. Mbak Neni, aku hari ini kepengen bahas mengenai kepemimpinan perempuan. Tapi sebelum masuk ke sana, aku pengen tahu dulu, kalau kita ketemu Mbak Neni di luar forum dan di luar jabatan-jabatan yang fancy itu, kita sedang melihat siapa sih? Apakah seorang aktivis, seorang ibu, seorang perempuan yang pada umumnya? Menurut Mbak Neni? Iya, saya sama halnya seperti perempuan pada umumnya. Toh saya juga bukan orang yang luar biasa sih. I'm nothing actually. No, you're being humble. Ini bukan pakai teori humble bragging ya, meninggi untuk merendah, enggak. But I'm telling the truth. Jadi memang saya sekarang kan memang sedang menjadi mahasiswa ya, mahasiswa doktoral ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran. Nanti pada datang ya kalau saya ternyata ditakdirkan berakhir sampai di sidang terbuka. Gitu. Siap. Bisa. Dari Malang bisa langsung rombongan ke Bandung. Bisa. Nanti dijawab. Selain itu ya tentu saya juga saya punya 2 orang putra ya. Ya tetap juga saya seorang ibu, saya seorang istri. Selain memang saya juga ya aktiflah warawiri sana sini gitu, karena sebetulnya yang ada banyak sekali yang sebetulnya kan kita perjuangkan ya, soal keadilan, ada terjadi ketimpangan, ketidaksetaraan yang itu menjadi it's never ending issue gitu. Keresahan-keresahan itu yang kemudian membuat saya juga semakin tertantang bagaimana perempuan itu harus hadir secara langsung di ruang publik dan tidak bisa diwakilkan. Makanya kenapa kita kadang-kadang selalu protes ya, kalau seminar-seminar itu all male panel misalnya, ya nggak sih? Nggak ada satupun misalnya keterlibatan perempuan, baik itu di narasumber ataupun di moderator. Itu tuh menjadi penting, kenapa? Karena perempuan itu, kehadiran perempuan, representasi perempuan itu menurut saya nggak bisa diwakilkan. Kita nggak bisa menjamin kepada narasumber lainnya yang laki-laki juga yang punya perspektif dan keberpihakan terhadap perempuan gitu. Oke, waduh luar biasa. Belum aja udah banyak insight yang bisa kita ambil ya teman-teman nih. Karena nanti harus dipotong-potong aja biar nggak kebablasan. Kalau untuk profil yang sekarang Mbak Neni sandang dan bangun gitu ya, itu cerita awalnya itu kayak gimana sih Mbak? Kenapa bisa tertarik dengan isu politik demokrasi yang sekarang sedang digeluti ini? Gitu. Because politik is my passion. Emang udah dari dulu banget? Ya dari dulu tuh kan saya sempat aktif di beberapa organisasi ya, misalnya kayak KNPI, terus Ikatan Pelajar Muhammadiyah dulu kan, terus sempat aktif juga saya di Nasyatul Aisyah dan beberapa organisasi lainnya lah, yang membuat saya kayaknya hobi, karena kan saya mungkin termasuk orang yang ekstrovert ya, seneng gitu diskusi di ruang publik untuk bisa sama-sama sharing experience, sharing knowledge sama teman-teman yang lain tuh seneng banget gitu. Jadi
nggak bisa, karena kan saya punya traumatik masa lalu ya, dulu di keluarga. Jadi kalau misalnya saya sendirian itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi dari situ aktif dulu gitu ya. Terus kemudian di bangku perkuliahan juga sampai akhirnya saya dulu sempat kerja juga di pengawas pemilu gitu ya. Cukup lama sih, kurang lebih 6 tahun. Ya pindah-pindah gitu, pindah kabupaten kota dan lain sebagainya. Terus baru sampai pada akhirnya saya berpikir, saya kemarin-kemarin banyak ada di dalam sistem gitu. Saya ingin mencoba gimana sih kalau saya melihat dari luar sistem. Maka saya dulu dengan teman-teman dengan para senior bikin NGO ini namanya Democracy and Election Empowerment Partnership. Kita kan fokus kajian kita di political education, terus advokasi, terus pemantauan pemilu, terus juga kita fokus di kebijakan publik gitu ya, dan juga advokasi terhadap perempuan. Tapi perempuannya khusus dalam perempuan dan politik gitu. Misalnya ada suara yang dicurangi, ada perempuan yang tidak mendapatkan keadilan dalam hal pencalonan misalnya. Nah, hal-hal seperti itu sih yang kemudian saya advokasi. Kenapa? Karena saya berangkat dari keresahan yang juga itu dirasakan, saya kira bukan cuma sama saya saja, tapi juga ada banyak mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang sama-sama juga gitu. Karena kan kalau kita bicara perempuan dan politik ini, kita bisa berbagi peran. Ada yang jadi eksekutif, ada yang jadi legislatif gitu kan. Ada yang aktif di teman-teman partai politik, tapi ada juga yang sebagai pemilih, tapi ada juga dong yang sebagai saya civil society. Tapi civil society-nya tentu bukan yang apatis, tapi betul-betul kita menjadi pemilih perempuan atau kemudian civil society perempuan itu betul-betul kita punya kecerdasan, kita membangun mindset yang kuat sehingga kita mau berdebat sama siapapun tuh bisa gitu. Dan tentu jangan pernah lelah belajar kan, karena itu menjadi kunci juga di mana kita sebagai seorang perempuan itu bisa fight di ruang publik gitu. And I believe that everyone has the power to change the world gitu. Saya percaya kok setiap perempuan itu juga punya kekuatan untuk bisa mengubah dunia ini. Nah, kalau untuk memang perempuan yang memimpin di ruang publik itu yang didampingi oleh di EEP, DIP ya berarti, itu ada ini nggak sih Mbak, arahan atau strategi tertentu gitu ya untuk menciptakan ruang yang pas gitu untuk suara-suara perempuan tanpa harus terkesan tantrum atau apa ya, keras kepala gitu ya. Komunitas kita kan sangat terbuka sekali ya, dan kita memang sangat inklusif, terbuka untuk siapa saja. Banyak kok caleg-caleg misalnya kalau di pemilu, kandidat-kandidat kepala daerah di pilkada perempuan yang sering banyaklah mengeluhkan kepada kita misalnya ketika kampanye diperlakukan tidak adil, suaranya dicurangi, dimanipulasi, terus kemudian pemilih perempuan itu menjadi objek politik uang. Karena kan saya berpikir bahwa kita hanya ada dua pilihan menjadi perempuan. Kita mau menjadi objek atau menjadi subjek. Kalau kemudian kita hanya menjadi objek, maka saya berpikir tidak pernah akan ada kemajuan progresif untuk gerakan perempuan. Tapi ketika kita memilih untuk menjadi subjek, ya do what you can do. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, karena kan perubahan yang besar itu tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak memulai hal yang kecil. Tapi ada catatan juga bahwa we cannot walk alone, right? Kita nggak bisa juga perempuan itu bergerak sendiri, nggak bisa. Karena kita harus sama-sama membangun ini tuh betul-betul dengan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Makanya saya itu kan kolaborasi sekarang dengan Rumah Perubahan Prof. Renal Kasali. Saya kebetulan juga sama Pak Renal dipercaya untuk menjadi direktur sekolah politik ya, direktur School of Politics Rumah Perubahan. Nah, di situ kita bikin sekolah politik yang tentu representasi kita minimal kepesertaannya itu adalah 30% keterwakilan perempuan. Tapi saya selalu mencoba untuk kalau bisa 50 why not gitu. Jadi 50-50 lah gitu kepesertaannya. Kenapa? Karena
saya tuh pengen banget ada perempuan yang tampil di ruang publik itu bukan hanya karena popularitas saja, bukan hanya karena elektabilitas saja, atau punya modal sosial dan kapital yang kuat, but they don't have knowledge, capacity, and capability. Saya nggak mau kayak gitu-gitu. Sehingga kenapa sekolah politik ini muncul? Karena kita pengen ada banyak perempuan-perempuan yang aktif di ruang publik, aktif di politik, mereka itu punya karakter gitu. Itu kan sebetulnya yang hari ini mahal. Karena kan politik kita itu cenderung, karena sistem kita itu terbuka, demokrasi kita itu menjadi semakin liberal gitu. Karena demokrasi kita semakin liberal, maka pada akhirnya transaksional, iya nggak sih, itu tuh sangat terbuka banget gitu ya. Apalagi kalau kita bicara soal politik uang gitu, itu kan yang menjadi objek politik uang itu kebanyakan teman-teman perempuan gitu. Saya pernah riset nih di DIP gitu, jadi ada 5 kategorisasi kan terkait dengan tipe pemilih gitu. Ada tipe pemilih yang dia menerima politik uang, terus kemudian dia menolak politik uang tapi menerima politik uang, lucu ya yang kedua. Jadi dia itu tahu politik uang tuh nggak boleh tapi masih mau diterima. Terus tipe yang ketiga itu perempuan yang bukan perempuan, pemilih yang tahu politik uang itu nggak boleh dan dia nggak mau terima, dia menolak politik uang tapi dia nggak mau melaporkan. Ya, tipe pemilih yang keempat, ada pemilih yang dia itu tahu politik uang itu, menolak politik uang tapi dia mau melaporkan. Yang kelima, itu ada tipe pemilih yang politik uang itu tidak terjadi di daerahnya tapi mau melaporkan. Nah sayangnya dari 5 kategorisasi ini, yang tipe kedua, menolak politik uang tapi menerima politik uang, itu tuh cukup tinggi gitu, sekitar di atas 45%. Dan ternyata sebagian besar di antara mereka yang penerima politik uang itu adalah kebanyakan pemilih perempuan. Sedih nggak sih? Dimana saya kira ya kita kan selalu berpikir melihat bahwa kontestasi dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada gitu, itu hanya sebatas seremonial aja gitu. Jadi udah selesai pilkada, udah selesai pemilu, ya udah gitu. Tapi bagaimana kan membangun demokrasi substantif gitu pasca pemilu dan pilkada. Jadi lu harus bertanggung jawab dong atas pilihan yang sudah ditentukan di TPS dan kita wajib tuh yang namanya mengawal. Itu cuman kan ketika perempuan itu bersuara gitu ya, itu memang so many challenges gitu. That's not easy. Ya, including me maybe ya, itu nggak mudah until to this point gitu. Karena pasti akan ada banyak tantangan-tantangan. Ini kebetulan saya hari ini sedang juga dihadapkan dengan satu ujian di mana saya hari ini menjadi korban doxing gitu. Dari salah satu kepala daerah gitu. Karena kan saya tuh senang banget ya bikin konten-konten politik gitu. Saya kan kalau nggak bikin konten politik, bikin joget-joget itu nggak laku. Jadi orang kebalik ya. Orang tuh kalau joget-joget viral, tapi saya tuh joget-joget tuh nggak viral. Terus saya pernah kan, jadi dulu waktu almarhum, sejak saya ditinggalin sama ayah saya, ya ayah saya meninggal. Saya pergi tuh ke luar negeri kan, karena waktu itu ada international conference. Terus bikinlah kayak di jalan itu lagu-lagu yang sedih-sedih gitu. Saya upload TikTok, viewersnya dikit banget. Tapi kalau saya upload soal politik itu bisa sampai jutaan. Tapi ini tuh testing the water juga ya. Ternyata ketika kita sudah satu kali bicara politik itu mungkin algoritma ya. Nah makanya saya sama Pak Renal itu sangat concern sekali kalau di sekolah politik itu kita selalu ngajarin soal urgensi algorithmic leadership gitu. Karena hari ini pemimpin yang hebat itu nggak bisa hanya berpandu pada data-data yang konvensional. Kita hari ini udah era teknologi informasi di mana algoritma, AI, bagaimana bisa mengkonversi itu semua. Ini jadi kepanjangan akhirnya. Jadi dari situ kemudian saya berpikir ya, ketika perempuan bisa bersuara di ruang publik gitu dan kita bisa mengambil peran, ya kita harus maksimalkan peran itu. Nah kalau soal tadi aku notice di strategi pendidikan politik itu, aku jadi bertanya-tanya, ada nggak sih Mbak kepikiran peserta-pesertanya tuh
mempunyai gaya kepemimpinan yang harus beda sama laki-laki, atau malah tujuannya ya sebisa mungkin seimbang, atau kayak gimana? Sebetulnya kan kalau masalah strategi, saya yakin strategi perempuan itu jauh lebih progresif ya. Karena sepertinya memang sekali perempuan itu punya strategi, the wood is yours. Iya nggak sih? Kalau perempuan mau bisa iya, banget karena nih. sebenarnya kan pemilih perempuan itu lebih tinggi ya. Kalau lihat di kemarin jumlah pemilih di pemilu 2024 gitu. Ketika perempuan itu punya kekuatan, kita punya strategi political marketing yang kuat gitu, rata-rata perempuan ini justru bisa lebih unggul juga dari laki-laki gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, mungkin kalau kita bicaranya DPR, DPRD, kemudian kandidat kepala daerah, itu kan masing-masing mereka punya isu-isu lokal gitu. Nah, bagaimana perempuan juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan tuh dengan culture approach gitu ya. Karena dari situ menurut saya itu menjadi salah satu kelebihan juga untuk kandidat perempuan. Lebih dekat dengan masyarakat, tapi yang jelas jangan terlalu banyak pencitraan lah ya. Karena sebetulnya kan hari ini apalagi di era sosial media, saya ingat banget apa kata Buya Safi'i Ma'arif. Buya Safi'i Ma'arif itu pernah bilang gini, menjadi pemimpin itu sangat berat, tetapi mulia dan menantang. Apalagi di era abad huru-hara gitu, di mana di situ ada banyak misinformasi, disinformasi, apalagi hari ini kita menghadapi era post-truth ya. Antara kebenaran dengan ketidakbenaran itu sangat sulit untuk dibedakan. Dan hari ini kita dihadapkan dengan era keberlimpahan informasi. Makanya ada buku yang judulnya The Death of Expertise gitu. Ya matinya kepakaran gitu. Karena orang tuh hari ini lebih baik mendengar influencer untuk bicara soal kesehatan daripada ngedenger dari dokternya yang udah susah payah sekolah, dia harus koas dan lain sebagainya. Tapi ketika influencer yang menyampaikan, masyarakat itu lebih percaya sama influencer kan dibandingkan dengan dokternya itu sendiri. Nah hari ini kita menghadapi kondisi seperti itu, maka itu juga akan, makanya tadi kenapa saya nyinggung soal algorithmic leadership, maka perempuan juga harus bisa melakukan adaptasi dan perubahan gitu terkait dengan hal itu. Hari ini kan kalau saya banyak diskusi dengan Prof. Renal Kasali, kita sedang menghadapi ada banyak ketidakpastian dalam hidup kita, iya nggak sih? Tiba-tiba kita COVID lah, terus tiba-tiba misalnya perang gitu, terus kemudian kayak kemarin tiba-tiba Donald Trump menaikkan tarif lah. Jadi di semua sektor ini kita mengalami ketidakpastian gitu, ya kan? Jadi bagaimana kita sebagai anak muda, sebagai perempuan itu harus bisa bersiap dan punya mental yang kuat menghadapi gelombang ketidakpastian itu gitu. Tentu kita harus punya strategi, iya. Di politik kita harus punya strategi political marketing nih. Bagaimana misalnya kan di political marketing itu ada segmentation, targeting, positioning. Dan di semua itu kan harus ada yang namanya differentiation. Apa sih yang buat lu beda sama kandidat yang lain? Apa sih yang bikin lu tuh beda dengan posisi kepala-kepala daerah yang lain yang bikin itu tuh jadi unik gitu. Maka yang dikedepankan itu adalah kreativitas dan inovasi. Itu yang menurutku sebagai perempuan itu nggak bisa kalau cuman hanya sekedar punya popularitas dan elektabilitas dan modal kapital aja, that's not enough gitu. Itu aja tuh nggak cukup, karena kalau nggak dibarengi dengan knowledge, ya kan kita malu nggak sih kalau ada DPR nih ya, DPR RI, kalau ngomong tuh lagi RDP gitu, kemana aja kan ngelantur, dia punya data nggak sih gitu, atau dia bisa nggak sih public speaking dengan baik, menyampaikan frasa diksi penyampaian pesan di ruang publik itu dengan clear gitu. Itu kan kadang-kadang tuh ngomong ya tanpa dipikir dulu gitu. Itu yang saya sebetulnya sangat sayangkan sih. Dan mengkritik juga kenapa sih partai politik ini harus menghadirkan kandidat perempuan yang seperti itu. Sementara di luar sana ada banyak kandidat-kandidat perempuan yang kayaknya lebih oke, lebih pintar, lebih smart gitu ya, punya knowledge juga gitu. Tapi kadang-kadang kalau lu nggak punya duit, ya kayaknya tuh susah gitu. Itu yang harus kita advokasi, harus kita perjuangkan, karena ketidakadilan itu kalau kemudian kita tidak perjuangkan,
sistem nggak akan juga ikut merubah kalau kita nggak bersuara. Kalau dari sepenglihatan Mbak Neni ini di tempat-tempat strategis sekarang tuh posisi perempuan itu udah cukup setara atau masih jauh di bawah atau menunjukkan progres yang positif? Sebetulnya kalau kita lihat dari representasi perempuan dari pemilu ke pemilu itu mengalami kenaikan ya, meskipun sebetulnya nggak signifikan, kecil, tapi ini progresnya cukup baik karena kan sebetulnya dengan adanya affirmative action 30% keterwakilan perempuan, meskipun ada juga kenapa sih harus ada dikhususkan ya, karena emang kita harus ada tindakan khusus itu gitu ya, untuk perempuan. Ada aja untuk affirmative action partai politik itu abai gitu dengan aturan itu. Bayangkan kalau kita tuh udah kayak udahlah pure aja berjuang laki-laki perempuan susah kan? Mending kalau misalnya teman-teman laki-laki yang ada di partai politik itu mereka punya perspektif gender yang komprehensif. Kalau tidak, itu tentu akan merugikan perempuan gitu. Nah, itu yang menurut saya kita ya sebetulnya ada kesempatan untuk perempuan bisa berkiprah lebih luas lagi, tapi tentu tadi kita juga harus punya modal pemikiran yang kuat, modal sosial juga yang kuat gitu. Karena untuk menumbuhkan kepercayaan publik itu kan tidak dibangun 1-2 hari, Mbak Manda. Itu kan dibangun dengan proses. Dan kadang-kadang kan publik itu hanya tahu the result gitu, tapi gimana prosesnya they don't know about it gitu. Kalau udah ada di posisi strategis nih Mbak, apa godaan paling berat deh ketika kita udah mulai punya pengaruh, punya power untuk didengar di ruang publik, khususnya yang terjadi pada perempuan-perempuan ya? Integritas dan independensi, menjaga moralitas, etika dan keadaban, itu yang memang kita harus kuat di situ gitu, karena politik ini kan penuh tantangan ya. Terus politik juga memang penuh banyak godaan-godaan gitu ya, untuk menggoyahkan integritas itu. Maka kan tidak sedikit kepala daerah yang terkena OTT KPK, perempuan gitu ya. Meskipun kadang-kadang tuh kenapa ya label kepala daerah perempuan kalau terkena OTT KPK itu selalu dibawa perempuannya. Iya. Tapi kalau laki-laki, pernah nggak sih kita lihat laki-laki koruptor dan laki-laki gitu. Tapi kalau headline koruptor dan perempuan itu banyak banget kita temukan. Nah, itu makanya saya selalu bilang bahwa jangan hanya menjadi pemimpin, jangan hanya menjadi politisi, tetapi kita juga harus menjadi negarawan. Karena politisi, kalau negarawan kan udah otomatis dia juga adalah politisi gitu ya. Karena kalau kita nggak punya sikap negarawan, nggak punya integritas, nggak punya independensi gitu ya, pada akhirnya kita nggak bisa menghadapi tantangan ini gitu. Apalagi kan politik itu penuh dengan jebakan ya, jebakan-jebakan, dan itu buat perempuan penuh tantangan nggak sih gitu. Jadi bagaimana kita juga membangun komunikasi politik dengan lawan gitu kan, membangun komunikasi politik interpersonal, membangun komunikasi di kelompok gitu, termasuk di ruang publik, ya kan. Itu juga kita harus betul-betul punya strategi gitu. Bagaimana perempuan itu, kan banyak banget tuh perempuan yang pada akhirnya juga dia menjadi objek juga kan di politik gitu, atau cuma sekedar tukang nyapu gitu ya, atau kemudian mengurusi hal-hal yang kemudian domestik. Pernah nggak sih dengar ada salah satu legislatif misalnya yang kerjaannya tuh cuman ngeberesin hal-hal yang sebetulnya itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan tugas dan wewenangnya gitu. Yang lebih ke sifatnya itu, karena ini adalah perempuan, itu kental banget loh terjadi di beberapa daerah yang kultur patriarkinya tuh masih kental gitu. Jadi tantangan itu yang kita harus, sebagai perempuan memang harus punya mental yang kuat untuk menghadapi itu. Tapi mental yang kuat saja kalau tidak dibarengi dengan kita punya pengetahuan gitu ya, punya pengalaman yang baik gitu, terus kemudian kita punya prinsip, punya value gitu kan, kita sebagai perempuan harus punya value.
itu akan sangat sulit untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berat itu gitu. Soal berita yang itu tadi Mbak, kan akhir-akhir ini itu loh ada korupsi legislatif seorang DPR perempuan. Perempuan. Nah, komparasinya sama RT termuda, Mbak, aku lihatnya tuh. RT termuda umur 19 tahun dan laki-laki. Nah, aku jadi nge-flashback sedikit. Kenapa orang-orang itu pada memilih untuk meng-highlight perempuannya? Dan apalagi Iya, komparasinya sama prestasi lagi. betul. Ngeselin banget ya. Karena itu udah jadi persepsi publik ya. Persepsi Betul. publik itu dibuat oleh framing media. Jadi sebetulnya media itu juga betul-betul harus punya keberpihakan terhadap perempuan. Bener, Mereka juga harus sadar gitu ya, bahwa framing ini akan membentuk opini publik di masyarakat gitu. Akhirnya kan stigma masyarakat terhadap perempuan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki gitu. Apalagi kalau perempuannya yang punya kasus, punya masalah, itu pasti di-spill gitu ya. Digoreng lah gitu ya. Padahal kan laki-laki yang kayak gitu tuh banyak banget. betul. Sama halnya kayak kita lagi berkendara, perempuan itu kenapa ya sennya ke kanan, terus beloknya ke kiri gitu. Padahal aku di lapangan banyak banget loh menemukan laki-laki yang juga sen ke kanan, belok ke kiri. Mas Subeng, ini mohon maaf ya. Jadi karena ada Mas Subeng, jadi Mas Subeng aja deh gitu ya. Jadi memang karena kan kita nggak video ya, kita nggak viralin gitu kan. Tapi ketika itu terjadi terhadap perempuan, kita kan mendapatkan stigma negatif yang itu tuh seolah-olah di general gitu, perempuan itu pasti kayak begitu, kan enggak juga. Saya kan sebagai perempuan yang juga sering nyetir gitu ya, itu jadi pada akhirnya merasa bahwa kenapa kok ini diperlakukan tidak adil gitu ya. Jadi stigma terhadap perempuan itu lebih kuat dibandingkan kepada laki-laki. Ini yang menurut saya tugas kita semua untuk merestrukturalisasi. Kan sebetulnya kan budaya itu hasil konstruksi. Ya udah, kita rekonstruksi kan untuk bagaimana kemudian stigma-stigma di ruang publik terhadap perempuan itu ya bisa terminimalisir lah gitu. Kalau misalnya untuk menghilangkan kan sangat sulit ya, tapi karena kan itu butuh proses panjang. Tapi saya yakin bahwa apa yang kita lakukan hari ini, dampaknya itu akan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Makanya saran dari Prof. Malik Fajar nih, karena saya ada di RBC Institute. Jadi ya memang perempuan itu harus memperkuat literasi. Terutama hari ini memang memperkuat literasi digital gitu. Iya nggak Mas Subeng? Saya karena kan saya senang banget dengan pemikiran-pemikiran Buya Safi'i Ma'arif gitu ya. Kemudian Pak Malik Fajar yang mengedepankan literasi, mengedepankan humanisme, pendidikan Islam yang inklusif, ya nggak sih? Karena kadang-kadang kan ya kita bicara Islam banyak banget yang tekstual kan ya gitu. Tapi bagaimana sebetulnya Pak Malik Fajar itu punya gagasan, punya ide yang sangat besar untuk pendidikan Islam yang inklusif gitu. Pendidikan Islam ya rahmatan lil alamin ini kan betul-betul bukan hanya sebagai wacana ya, tapi bagaimana itu bisa menjadi implementasi nyata. So that's my point. Dan itu semua juga harus kita bisa implementasikan sebagai perempuan. Iya, gitu. Nah kan Mbak Neni ini kan punya banyak pesan yang yang bisa disampaikan, ada value yang dimiliki, ada nilai-nilai perjuangan yang sedang dilaksanakan gitu. Nah, ada banyak kesempatan nggak sih Mbak, atau ceritain deh salah satu aja Mbak Neni ini disalahpahami, terus kemudian merasa tidak nyaman atau bahkan dilecehkan gitu di ruang-ruang publik ini. Itu my current situation actually. Jadi saat ini tuh saya tadi cerita sedikit ya. Karena kita sebagai perempuan yang cukup vokal gitu ya di ruang publik, ada isu kita komentarin, isu kita komentarin gitu kan. Saya hari ini lagi dapet doxing luar biasa gitu ya, korban doxing, dan sedihnya lagi foto saya itu terpampang di salah satu pemerintah provinsi Jawa Barat gitu, di akun resminya, bayangin dong, you can imagine itu di akun resmi. Nah
ada banyak yang menyerang akun medsos saya, terus dengan yang tidak senonoh gitu ya. Wah, udah di luar batas. Menurut saya sih ini manusia atau bukan sih, saya sampai berpikir gitu-gitu. Karena ternyata tadi saya bilang, saya penganut juga Prof. Malik Padjar Maindin nih soal literasi gitu. Ini gila nih, ternyata tantangan kita nih cukup berat nih menghadapi era hari ini gitu ya. Dimana misalnya, ya saya nggak tahu lah ya, apakah yang menyerang saya itu adalah buzzer organik atau kemudian itu adalah buzzer bayaran gitu ya. Cuman memang dengan kata-kata yang sangat pedas, yang sangat kotor, menjijikan gitu, itu betul-betul membuat kita sebagai perempuan tuh yang kalau kita nggak punya mental yang kuat nih, udah deh kita lebih baik mundur aja deh. Lebih baik kita nggak usah deh tampil di ruang publik. Kayaknya kok konsekuensinya tuh berat banget gitu, Mbak Manda. Itu kan yang bisa saya rasakan banget gitu hari ini. Tapi ya gimana pun, ini adalah tantangan yang harus kita hadapi. Kalau kita mundur, kita perjuangan kan udah jauh nih. Kalau kemudian kita mundur gitu, itu namanya bukan perjuangan ya, itu namanya kemunduran kan. Jadi demokrasi kita itu betul-betul hari ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Negara yang seharusnya melindungi masyarakat untuk bisa bebas berpendapat, tapi ternyata dikebiri. Tapi ternyata ada tindakan represif. Saya makanya kemarin ke Mbak Rina waktu mau ngundang saya ke sini, Mbak Rina, saya WA ke Mas Subeng. Saya mohon maaf tidak bisa menggunakan nomor WhatsApp yang satu lagi karena nomor WhatsApp saya diretas karena saya mengkritik seseorang gitu. Jadi bayangkan karena mengkritik seseorang saja kita sampai ada pembungkaman, tindakan represif seperti itu. Ini negara apa sih Mbak gitu? Kita ini kan negara demokrasi gitu ya, di mana menjunjung tinggi yang namanya hak kebebasan berpendapat, freedom of speech, freedom of expression, itu tuh harusnya dijamin gitu di ruang publik. Tapi dengan adanya kasus ini gitu, saya tuh juga jadi khawatir ketika ada banyak perempuan-perempuan muda lainnya yang sama juga punya pemikiran kritis, tapi mungkin mereka nggak berani bersuara, karena misalnya mereka, kenapa nggak berani bersuara? Karena dengan melihat ada banyak tindakan represif dari pemerintah gitu ya, dari negara yang seharusnya melindungi tapi kemudian melakukan pembungkaman, itu menurut saya menjadi tantangan yang paling berat kita sebagai padahal sekarang di era perempuan di ruang digital, publik. di era digital ini kan banyak tempat ya maksudnya untuk menyampaikan pendapat, entah itu lewat sosial media, digital base gitu, dan tidak sulit bakalan sulit dihapus gitu loh, karena kan itu jejak digital, tapi masih bisa diserang, masih bisa ada tindakan represif atas hal itu. Betul, karena kan ya tadi mungkin kan dengan pemimpin-pemimpin populis ya, hari ini kita lagi ramai banget kan soal pemimpin populis gitu. Pemimpin yang cenderung instan gitu kan, dia hanya menyelesaikan masalah di hilirnya saja gitu. Mereka nggak pernah berpikir gitu tentang masa depan, peradaban anak-anak muda ini kan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang tuh kita kan yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Kita nggak tahu, mungkin Mbak Manda ke depan 10 tahun yang akan datang jadi DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, wali kota, gubernur. Gak ada yang bisa prediksi itu gitu ya. Nah, maka ruang publik ini menurut saya tuh betul-betul harus diberikan kebebasan gitu kepada masyarakat, karena masyarakat sipil itu, apalagi seperti saya ya, itu tuh menjadi pondasi, kan masyarakat sipil itu menjadi pondasi yang kuat seharusnya ya untuk memperkuat demokrasi, membangun checks and balance. Apalagi kalau kita hari ini kita mau berharap kepada partai politik mana sih yang betul-betul menyuarakan yang ada di pihak rakyat, nyaris nggak ada gitu. Bahkan yang kita lihat, yang kita anggap itu partai politik yang oposisi sekalipun, dalam beberapa hal ternyata juga join dengan pemerintah gitu. Ini yang saya kira tantangan demokrasi kita ke depan itu betul-betul ada di tangan kita. Hanya ada dua hal, kita mau diam atau bergerak. Kita mau membiarkan demokrasi ke depan, politik ke depan itu di-create oleh orang-orang yang tidak punya etika, moralitas, dan keadaban, atau kita turun langsung di dalamnya untuk menentukan
demokrasi seperti apa yang kita harapkan, masa depan Indonesia bagaimana yang ingin kita wujudkan, yang ingin kita cita-citakan, yang ingin kita impikan. Gitu. That's depend on us as a youth. Betul nggak sih? Betul. Jadi dari situ saya berpikir bahwa oke, kalau kemudian ada tantangan, kita harus membangun kolaborasi. Seperti yang tadi saya bilang, we cannot walk alone. Alhamdulillah saya punya jejaring, saya dekat dengan para tokoh bangsa di negeri ini gitu ya, yang itu membuat saya tidak kesulitan untuk memberikan dukungan ketika hal-hal itu terjadi gitu. Jadi saya hari ini di salah satu provinsi lagi viral banget karena kritik saya gitu. Tapi it's okay gitu, bahwa alhamdulillah saya kesini merasa I feel safe ya, aman banget. Aman. Nggak, ini jangan dulu dikasih tahu saya lagi ada di mana, nanti khawatir ada yang mengintai gitu ya. Tapi bagi saya ini adalah buah dari perjuangan kita gitu. Kalau kata demokrasi deliberatif Jürgen Habermas kan bilang bahwa pesimis kita itu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi apapun kondisi yang akan terjadi, mari kita hadapi. Gitu. Luar biasa banget. Wah, tepuk tangan dulu dong. Mungkin pertanyaan terakhir aku yang agak nyeleneh dikit, Mbak. Dari segala pasang surut yang udah dialamin, termasuk yang terbaru ini yang sedang ada intimidasi, teror gitu ya. Unfortunately sedang didoxing gitu. Ada nggak sih Mbak momen dimana Mbak Neni itu memilih untuk kayaknya aku diem aja deh yang kali ini, tapi malah di ujung-ujungnya Mbak Neni menyesalkan diam itu? Saya pernah untuk istirahat sejenak, take rest lah. Take rest tuh bukan karena saya nggak bisa, tapi karena akun saya diretas. Lebih ke teknis ya, bukan karena keniat pribadi. Saya pernah jeda. Kemarin sih saya jeda ya, beberapa bulan saya nggak bikin konten apapun karena saya fokus ngerjain disertasi. Nanti kalau saya nggak selesai ini disertasi, nggak kelar repot juga gitu. Tapi ternyata seneng juga gitu jadi mahasiswa S3. Karena kadang-kadang kalau di kampus disangkanya masih mahasiswa S1. Nah, ini bercanda. Masya Allah, kalau itu aku percaya sih. Enggak. Jadi saya pernah istirahat ya, wajar lah ya. Iya. We are human being. Jadi karena kita juga manusia biasa, butuh istirahat. Ya kalau ada serangan-serangan kayak gitu, perlu istirahat, tapi setelah itu bangkit lagi gitu. Karena saya tuh gimana ya, hari ini tuh ngerasa nggak sendiri, ada banyak teman-teman media yang sangat luar biasa yang membantu saya, senior-senior saya yang sangat banyak membantu saya gitu. Para tokoh juga sampai kontak, kamu aman gak sekarang gitu, terus kamu di mana dan lain sebagainya. Saya sangat mengapresiasi kepedulian dari para tokoh, teman-teman media gitu ya, termasuk teman-teman LSM dan NGO lainnya. Saya merasa bahwa saya nggak sendiri. Jadi ketika pun suatu hari nanti itu terjadi sama teman terdekat kita, siapapun itu, kita harus saling support, terutama perempuan. Jadi woman support woman itu nggak cuma diwacanakan aja loh, tapi betul-betul harus bisa menjadi implementasi yang nyata. Kalau Mbak Manda suatu hari nanti maju gitu ya, jadi kandidat kepala daerah, kandidat legislatif, kita harus dukung bareng-bareng. Karena kalau bukan perempuan yang mendukung, siapa lagi gitu. Betul. Kalau dari Mbak Neni ada nggak pesan buat teman-teman di sana yang udah mulai interest nih sama politik dan demokrasi, terus kemudian mau mencoba-coba untuk mengutarakan pendapatnya melalui sosial media? Ada nggak Mbak pesan biar mereka nggak usah takut, harus lanjut aja gitu? Pertama, kita mungkin teman-teman semua harus membangun kesadaran bahwa Bertrand Branch itu kan pernah menyampaikan buta terburuk itu adalah buta politik. Harga air minum aja karena di depan ada air minum tapi dilepas labelnya. Harga air minum aja itu ditentukan oleh harga politik gitu. Jadi kalau kita abai, kita nggak peduli, kita nggak apatis, kita apatis terhadap kondisi politik, Mbak Manda aja mungkin berangkat dari rumah ke sini itu adalah keputusan politik. Dan Mbak Manda dari sini pakai motor, BBM-nya ditentukan dari apa? Politik. Motor atau mobil Mbak Manda yang Mbak Manda bawa ke sini itu ditentukan dari apa? Dari harga politik.
Jadi gitu, politik itu sangat dekat dengan kita semua, dengan kehidupan kita. Karena yang merusak itu kan sebetulnya bukan politiknya, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Maka itu yang harus kemudian kita juga ikut di dalamnya untuk menentukan tadi seperti apa politik yang kita harapkan. Dan saya sih cuma berpesan, if you want to go far, go alone. If you want to go far, go alone. And apa ya? Gue jadi lupa nih. If you want to go fast, go alone. And if you want to go far, go together. Jadi kalau kita ingin pergi cepat, ya udah pergi aja sendiri. Tapi kalau kita ingin jauh nih perginya, we cannot walk alone. Kita harus bersama-sama. Dan kalau kita ingin membangun peradaban bangsa ke depan semakin lebih baik, yaitu if you want to go far, go together. Jadi itu kalau anak muda yang udah punya kesadaran, udah melek terhadap politik, yuk mari sama-sama teman-teman DIP terbuka untuk teman-teman semua bisa aktif dan ini menjadi ruang diskusi kolaborasi anak-anak muda semuanya. Siap, luar biasa sekali. Buat teman-teman baca RBC yang mungkin udah mulai punya interest melalui podcast kali ini gitu, bisa lah nanti reach out sosial media DIP ya. Mulai stalking ini gimana, mau mulai dari mana dan sebagainya. Terima kasih banyak Mbak Neni. Sama-sama sudah mau Mbak meluangkan Manda. waktu sama aku. Terima kasih banyak sudah berbagi insight buat teman baca RBC. Semoga ini menjadi hal bermanfaat yang bisa diambil di berbagai sisi. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum.